Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya khususnya dan kita semua pada umumnya untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena senantiasa hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan sehat, serta kesempatan untuk tetap menginjakkan kaki di tanah air kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Itu merupakan sepenggal pidato yang sangat membumi di tanah air kita ini. Merupakan sebuah pidato yang menandakan patriotiknya seseorang terhadap bangsa ini. Merupakan pidato, penggalan pidato menandakan bahwasannya kita haruslah menjadi pejuang untuk bangsa dan negara ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai kaitan antara nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu. Kita sebagai warga negara tentulah memiliki hak dan kewajiban untuk senantiasa bergotong royong dan berkolaborasi untuk menjaga persatuan, kesatuan, serta keamanan dari negara ini. Ini telah diatur sebelumnya dalam konstitusi kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 telah mengaturnya. Bahwasannya seluruh komponen warga negara dan seluruh masyarakat, siapapun itu, memiliki tugas, hak, serta kewajiban untuk menjaga persatuan keamanan dari negara tersebut. Sehingga dalam negara kita dikenal dengan istilah Sishan Kamrata atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, karena melibatkan seluruh komponen yang ada di negara ini untuk senantiasa berpartisipasi aktif maupun pasif dalam mempertahankan dan membela negaranya. Sebelum lebih jauh, apa sih pembelaan negara itu? Kita harus memahami dulu makna dari nasionalisme. Yang harus kita pahami adalah kita sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara memiliki satu tujuan, visi, dan misi yang sama. Oke, semua tercantum dalam pembukaan alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana tujuan-tujuan tersebut merupakan bentuk dari persatuan dan kesatuan kita. Sehingga tercipta bahwasannya kita adalah bangsa yang satu, bangsa yang padu. Maka secara otomatis nasionalisme terbentuk dalam jiwa kita. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan patriotisme? Setelah kita mengetahui bahwasannya tujuan kita adalah sama sebagai sebuah bangsa yang besar, maka patriotisme muncul sebagai bentuk perjuangan yang kita laksanakan tersebut. Kita senantiasa rela berkorban, kita senantiasa cinta tanah air kita, kita senantiasa rela untuk melakukan apapun untuk negara ini agar tetap terjaminnya keselamatan warga negara dan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Selanjutnya kita harus pahami juga, ini masuk ke dalam kategori terakhir, yaitu pembelaan negara. Kita pahami, pembelaan negara di sini janganlah kita pandang sebagai suatu pemahaman yang sempit, konsep yang sempit. Kita hanya memahami pembelaan negara ini bahwasannya kita harus mengangkat senjata kita. Kita harus melaksanakan segala pendidikan militer. Kita harus mengetahui segala aturan-aturan militer. Tidak. Dalam konsep pembelaan negara yang diterapkan di negara kita berbeda dengan hal atau konsep wajib militer yang ada di negara-negara yang biasanya terlibat dalam konflik internal dan atau banyak konflik dengan negara-negara lain. Kita tidak, konsep kita sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan kita, seorang mantan Menteri Pertahanan, seorang jenderal bernama Bapak Riyamizat Riyakudu. Dia menyampaikan untuk saat ini sebagai patriotisme sejati,
patriotisme modern, kita tidak harus mengangkat senjata kita untuk melaksanakan pembelaan negara, tapi cukup dengan melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya sesuai dengan profesi yang kita miliki. Entah kalian adalah seorang guru, entah kalian adalah seorang dokter, entah kalian adalah seorang mekanik, jalankan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Karena konsep dari pembelaan negara sendiri harus kita ketahui bahwasanya bela negara adalah suatu bentuk untuk menanggulangi permasalahan yang ada di negara kita. Entah itu permasalahan yang ditimbulkan oleh bidang sosial, bidang ekonomi, bahkan yang paling vital adalah militer karena menyangkut pertahanan negara. Maka harus kita pahami dengan baik apa sih konsep dari pembelaan negara tersebut. Sebelum itu kita harus memahami dulu bahwasannya nasionalisme sendiri tadi, kita sebagai suatu bangsa memiliki tujuan yang baik. Kita sebagai suatu bangsa memiliki tujuan untuk maslahat seluruh masyarakat Indonesia, kebaikan masyarakat Indonesia. Selanjutnya patriotik. Ini sering menyangkut individualistik. Artinya sikap dari individual kita itu harus hebat. Hebat dalam artian hebat untuk berkorban demi utuhnya keberlangsungan negara ini. Selanjutnya pembelaan negara. Kita harus pahami sebagai suatu patriot, bentuk patriotisme, kita harus berani untuk melakukan pembelaan negara sesuai dengan profesi kita yang kita jalani. Kalian adalah intelek, semisalnya, maka laksanakan pembelaan negara melalui bidang-bidang literasi. Kalian adalah mekanik, maka laksanakan pembelaan negara dengan mungkin mengikuti lomba-lomba terkait robotik atau pembuatan alat apapun itu, dalam bidang apapun itu adalah bentuk dari pembelaan negara kita. Seperti itu. Jangan pernah tanyakan apa yang diberikan negara kepada kita, tapi harus dijadikan prinsip bahwasannya apa yang sudah kita berikan untuk negara. Mungkin cukup sekian sesuatu hal singkat yang dapat saya sampaikan, tapi semoga bermanfaat untuk kita semua untuk senantiasa mengetahui bagaimana pentingnya kita sebagai suatu masyarakat dari suatu bangsa melaksanakan pembelaan negara demi keberlangsungan tujuan nasional serta menjaga persatuan, kesatuan, dan keamanan dari negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.